Ini adalah pembahasan terakhir pada bab matriks, yaitu tentang aplikasi matriks. Salah satunya untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan dua peubah atau variabel dengan metode determinan. Sebelumnya sudah kita coba dengan metode inverse, sekarang kita coba gunakan metode determinan. Perhatikan sistem persamaan berikut. Di sini diketahui A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Z sama dengan C2. Kemudian kita kalikan dengan B2, B1. Yang atas dikali dengan B2, yang bawah dikali dengan B1. Kita peroleh yang atas menjadi B2 dikali A1 X ditambah B2 dikali B1 Z sama dengan B2 dikali C1. Ini ya. Kemudian yang bawah B1 dikali A2X ditambah B1 dikali B2Z sama dengan B1 dikali C2. Ini ya. Nah, dari sini bisa kita eliminasi. Ini yang sama adalah B2, B1Z-nya. Sama ya. Ini kita kurangi, jadi habis. Tinggal B2A1X dikurangi B1A2X. Atau bisa ditulis dalam kurung B2A1 dikurangi B1A2 dikali X sama dengan B2C1 dikurangi B1C2. Dari sini kita peroleh X-nya itu sama dengan B2C1 dikurangi B1C2 per B2A1 dikurangi B1A2. Ya. Atau ini kita balik jadi sama dengan C1B2, ini C1B2 dikurangi C2B1 ya, per A1B2 dikurangi A2B1. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini itu adalah bentuk lain dari determinan. Jadi yang atas pembilangnya ini C1B2 dikurangi C2B1 itu adalah determinan dari C1B1 C2B2 ya. Kalau kita hitung determinannya. Oke. Kemudian untuk yang bawah yang penyebut ini adalah bentuk lain dari determinan yaitu A1 B1 A2 B2. Nah, kerjakan tugas berikut dengan cara seperti di atas. Kalian lengkapi langkah-langkah berikut untuk menentukan nilai Z-nya. Tadi kita sudah tentukan X, sekarang tugas kalian mencari Z dengan cara yang sama ya. Kemudian, bandingkan hasil kerjaan kalian dengan kesimpulan berikut. Apabila diketahui SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, A1X ditambah B1Z sama dengan C1, A2X ditambah B2Z sama dengan C2, maka X-nya sama dengan determinan dari C1, B1, C2, B2 dibagi determinan dari A1, B1, A2, B2. Dan Z sama dengan determinan dari A1, C1, A2, C2 dibagi determinan A1, B1, A2, B2. Metode ini kita sebut sebagai metode Cramer. Sekarang kita cermati contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2x dikurangi 4z sama dengan 8, 3x ditambah 5z sama dengan 1 dengan metode Cramer. Yang pertama kita tentukan x-nya. X sama dengan determinan dari 8, negatif 4, 1, 5 dibagi determinan dari 2, negatif 4, 3, 5. Sama dengan, ini kita hitung determinannya, 8 dikali 5, 40, dikurangi negatif 4 dikali 1, jadi ditambah 4 ya. Kemudian yang ini, 2 dikali 5, 10, dikurangi negatif 4 dikali 3, jadinya ditambah 12. Hasilnya sama dengan 44 dibagi 22 sama dengan 2.
Untuk yang Z sama dengan determinan dari 2, 8, 3, 1 dibagi dengan determinan dari 2, negatif 4, 3, 5. Sama dengan ini 2 dikurangi 24 dibagi 10 ditambah 12. Sama dengan negatif 22 dibagi 22 yaitu negatif 1. Jadi HP-nya XZ-nya sama dengan 2, negatif 1. Kalau kita perhatikan, untuk yang X, ketika kalian mencari X, yang di depan ini kalian ganti dengan hasilnya. Ya. Yang belakang tetap. Kemudian kalau mencari yang Z, yang di depan tetap, dari sini 2, 3. Untuk yang kolom keduanya, kita ganti dengan hasilnya, 8, 1. Nah, untuk yang penyebut yang bawah, itu adalah matriks dari koefisiennya, 2, negatif 4, 3, 5. Itu ya. Cara determinan juga berlaku untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang kita coba kerjakan untuk yang SPLTV. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x dikurangi z ditambah z sama dengan 8, 3x ditambah 2z dikurangi z sama dengan 1, x ditambah 2z ditambah 3z sama dengan 9. Untuk mencari x, sama dengan determinan dari, nah yang atas ini kita coba. Berarti yang di depan yang punya X ini, koefisiennya kita ganti dengan hasilnya. Jadi, untuk yang kolom 1, itu adalah 8, 1, 9, dari ini ya. Kemudian yang lain tetap, negatif 1, 2, 2, 1, negatif 1, 3. Untuk yang atas. Oke. Yang bawah yang penyebut itu adalah determinan dari matriks koefisiennya. Ini. Jadi 2, negatif 1, 1, 3, 2, negatif 1, 1, 2, 3. Ya. Kemudian sama dengan, ini kalian hitung dengan Sarus, kaidah Sarus, nanti ketemu hasilnya adalah 60. Yang di bawah hasilnya adalah 30, jadi sama dengan 2 untuk X. Kemudian untuk Z sama dengan, untuk Z berarti nanti yang di tengah yang kita ganti ya, yang di depan tetap 2, 3, 1. Kemudian yang di tengah ini kita ganti dengan 8, 1, 9 dari matriks hasilnya ya. Yang ini tetap 1, negatif 1, 3. Dibagi dengan untuk yang di bawah penyebutnya ini tetap sama, jadi 2, negatif 1, 1. 3, 2, negatif 1, 1, 2, 3. Oke. Nah, kalian hitung dengan kaidah Sarus. Hasilnya nanti sama dengan negatif 30 dibagi 30, yaitu sama dengan negatif 1. Dan untuk Z, sama dengan yang atas ini berarti yang kolom ketiga yang di belakang yang kita ganti dengan 8, 1, 9. Untuk yang depan, kolom pertama dan kolom keduanya tetap. 2, 3, 1, negatif 1, 2, 2. Ini ya, 2, 3, 1, negatif 1, 2, 2. Yang kolom ketiganya diganti dengan 8, 1, 9. Dibagi, untuk yang penyebut ini sama. Sama ya. 2, negatif 1, 1, 3, 2, negatif 1, 1, 2, 3. Kemudian cari determinannya dengan kaidah Sarus. Hasilnya yang atas adalah 90. Dibagi dengan 30 sama dengan 3. Jadi untuk HP-nya, XZZ-nya sama dengan 2, negatif 1, 3. Demikian pembelajaran tentang matriks. Agar kompetensi kalian lebih berkembang, kerjakan tugas mandiri ataupun tugas kelompok pada modul pembelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.